Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Sekarang kita akan masuk ke bab fi adab muallimil Quran wa muta'allimihi, yang artinya bab adab orang yang mengajar Al-Quran dan adab orang yang belajar Al-Quran. Yang pertama ialah keikhlasan dalam mengajar atau keikhlasan ketika belajar Al-Quran. Adab yang pertama kali yang harus tertanam dalam diri orang yang belajar dan mengajar Al-Quran ialah yang pertama, ikhlasnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada auzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas atau dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya manusia diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Kemudian Abu Qasim Al-Qushairi rahimahullah berkata, ikhlas ialah taat kepada Allah Azza wa Jalla saja dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sesuatu tujuan lainnya seperti berpura-pura kepada makhluk atau menunjukkan perbuatan baik kepada orang banyak atau mengharapkan kecintaan atau pujian dari manusia atau sesuatu makna selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia berkata, bisa dikatakan ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk. Kemudian Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah berkata, ikhlas ialah kesamaan antara perbuatan-perbuatan hamba secara lahir dan batinnya. Kemudian diriwayatkan dari Zunnun rahimahullah, dia berkata, 3 perkara merupakan tanda ikhlas, yaitu yang pertama, sama saja tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan orang banyak. Yang kedua, lupa melihat di antara amal-amal. Dan yang ketiga, mengharapkan pahala amal-amalnya di akhirat. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal untuk orang banyak adalah riya, dan beramal untuk orang banyak adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah jika Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari keduanya. Kemudian Sahal At-Tustari rahimahullah berkata, orang-orang cerdas mengetahui penafsiran surah Al-Ikhlas, tapi mereka tidak mendapati selain ini, yaitu gerakan dan diamnya dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang lain hanya bagi Allah SWT semata-mata, tidak tercampur sesuatu apapun, baik nafsu, keinginan ataupun kesenangan dunia. Al-Qushairi rahimahullah berkata, kebenaran yang paling utama adalah kesamaan antara dalam keadaan sunyi atau sendiri ataupun di dalam kebanyakan orang banyak. Kemudian Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah berkata, orang yang benar tidak peduli meskipun dia keluar dari segala apa yang ditetapkan dalam hati makhluk terhadapnya untuk kebaikan hatinya, dan dia tidak suka orang-orang mengetahui kebaikan perbuatannya sedikit pun, dan tidak benci jika orang mengetahui perbuatannya yang buruk, karena kebenciannya atas hal itu adalah sebagai bukti bahwa dia menyukai tambahan di kalangan mereka. Yang demikian itu termasuk akhlak orang-orang yang lurus. Yang kedua ialah
fil iradi an aradi ad-dunya. Yang artinya jangan sampai kita belajar atau mengajarkan Al-Qur'an itu karena mengharapkan kesenangan dunia. Hendaknya seseorang tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang dimilikinya untuk mencapai kesenangan dunia berupa harta atau ketenaran, atau kedudukan, atau keunggulan atas orang-orang lain, atau pujian dari banyak orang, atau ingin mendapatkan perhatian orang banyak, dan hal-hal seperti itu. Hendaklah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ini tidak mengharapkan dengan pengajaran itu perhiasan dunia seperti harta atau pelayanan dari muridnya, meskipun sedikit atau sekalipun berupa hadiah yang seandainya dia tidak mengajarinya membaca Al-Quran, tentulah dia tidak diberi hadiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian daripada keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran surah Asy-Syura ayat 20. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Quran surah Al-Isra ayat 18. Kemudian dari Anas wa Huzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukasira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Tirmizi. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu sekedar untuk mencari kemenangan berdebat dengan orang-orang yang lemah, atau membanggakan diri kepada para ulama, atau memalingkan perhatian orang-orang kepadanya, maka biarlah dia mendapatkan tempat yang celaka di neraka. Demikian ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.